nama saya Bernadetta Evelyn Rosa Mistika dari Paroki Keluarga Kudus Atmodirono, Kevikepan, Semarang. Hari ini saya akan bercerita tentang kemartiran Santo Stefanus. Mungkin dari teman-teman sudah pernah mendengar nama Santo Stefanus, tapi bagaimana sih perjalanan hidupnya sebagai seorang martir? Stefanus adalah seorang dari ketujuh diakon yang dipilih untuk melayani janda-janda serta orang-orang miskin di jemaat Yerusalem. Selain menjalankan tugasnya sebagai seorang diakon, Stefanus juga aktif memberitakan Injil serta mengadakan mukjizat-mukjizat. Namun, tindakannya berikut memicu keamaraan orang Yahudi lantaran pengikut Yesus semakin bertambah banyak. Mereka lalu berencana untuk membunuh Stefanus dengan cara menghasut orang banyak agar turut membenci dia. Stefanus lalu dibawa ke hadapan mahkamah agama untuk diadili. Sepanjang persidangan, Stefanus selalu diberikan tuduhan-tuduhan palsu. Orang Yahudi lalu berkata kepada imam besar, "Orang ini terus-menerus mengucapkan kata yang menghina tempat ini serta hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan Musa kepada kita." Semua orang yang ada di persidangan tersebut terkejut melihat Stefanus yang mukanya bercahaya seperti seorang malaikat. Imam besar lalu berkata kepada Stefanus, "Benarkah demikian?" Stefanus lalu menjawab tuduhan-tuduhan itu dengan berkata, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita, Abraham. Abraham lalu diutusnya untuk pergi dari negerinya dan menetap di negeri yang telah ditunjukkannya. Allah berjanji bahwa Abraham akan menjadi bapa bangsa yang besar dan keturunannya akan menjadi banyak seperti bintang di langit. Allah lalu mengikat Abraham dengan perjanjian sunat. Abraham lalu memperanakan Ishak, Ishak lalu memperanakan Yakub, dan Yakub memperanakan ke-12 anak yang akhirnya menjadi nenek moyang kita. Yang salah satu di antara mereka akan menjadi penguasa atas tanah Mesir, yaitu Yusuf yang telah dijual oleh saudara-saudaranya karena keirian hati mereka. Namun, Tuhan tidak meninggalkan Yusuf. Dia menyertai Yusuf sampai akhirnya dia bisa bertemu dengan Raja Mesir, yaitu Firaun. Firaun lalu mengangkat Yusuf sebagai penguasa atas Mesir serta istananya. Setelah Yusuf diangkat menjadi penguasa atas tanah Mesir, terjadilah bencana kelaparan menimpa tanah Kanaan serta tanah Mesir. Peristiwa itulah yang menjadi pertemuan antara Yakub dengan Yusuf. Beberapa tahun setelah kejadian tersebut, Yusuf akhirnya meninggal di tanah Mesir. Segenaplah firman yang telah diberikan Tuhan kepada Abraham, semakin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir. Sampai akhirnya bangkit seorang raja Mesir yang baru, yang tidak sama sekali mengenal Yusuf. Dia lalu memperbudak bangsa Israel 400 tahun lamanya. Allah yang melihat itu lalu mengutus hambanya Musa untuk pergi menyelamatkan bangsa Israel. Musa dan saudaranya Harun lalu pergi untuk mengantarkan bangsa Israel ke tanah terjanji. Saat di tengah jalan, Musa akhirnya mati dan tugasnya sebagai pengantar bangsa Israel ke tanah terjanji digantikan oleh Yosua. Yosualah yang akhirnya mengantarkan bangsa Israel sampai ke tanah terjanji. Bangsa Israel pun akhirnya mengalami kejayaan bersama Daud dan Saul. Lalu berkatalah lagi Stefanus kepada orang-orang Yahudi, "Hai kamu orang yang keras kepala, yang tidak bersunat hati dan telinga. Kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu. Siapakah di antara nabi-nabi yang tidak kamu bunuh?
bahkan nenek moyangmu membunuh orang benar yang lebih dulu memberitakan tentang kebenaran. Mendengar perkataan Stefanus berikut, tertusuklah hati orang Yahudi. Bertambah marahlah mereka. Lalu apa yang terjadi dengan Stefanus, teman-teman? Dia lalu mengadah ke langit dan melihat kemuliaan Allah. Lalu dia berkata, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Allah berdiri di sebelah kanan." Mendengar itu, semakin bertambah marahlah orang Yahudi. Mereka menutup telinga lalu menyeret Stefanus keluar kota. Mereka merajamnya dengan batu. Tapi apa yang dilakukan Stefanus? Dia lalu berlutut dan berdoa kepada Tuhan. "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Lalu dia kembali berlutut dan berseru lagi dengan suara lantang, "Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka." Tidak lama kemudian, Stefanus pun akhirnya mati di depan orang banyak itu. Dari pembelajaran kisah kemartiran Stefanus, kita bisa belajar dari kesetiaan imannya yang setia mengikuti Yesus sampai akhirnya dia meninggal. Sekian dari saya, terima kasih.